Dewasa ini, jika kita melihat berita, sangat banyak kasus mengenai perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pelecehan seksual. Jika kita mengambil garis besar dari ketiga hal tersebut, dapat dilihat bahwa hal-hal itu merupakan permasalahan akibat belenggu budaya patriarki yang masih kental di masyarakat kita. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Stigma tersebut tentunya salah besar, karena pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seharusnya mereka memiliki akses yang sama dalam hal memperoleh pekerjaan, pendidikan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terjadi ketimpangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat Indonesia terhadap laki-laki dan perempuan. Data Survei Sosioekonomi Nasional mengenai sistem rumah tangga mengatakan bahwa hanya 33% pasangan di Indonesia yang menerapkan sistem dual earner system, di mana suami dan istri sama-sama bekerja. Dan terdapat 57% pasangan yang menggunakan male breadwinner system, di mana hanya laki-laki yang bekerja karena perempuan dianggap lebih baik mengurus rumah, dan 10% sisanya menggunakan sistem yang lainnya. Nama saya Muhammad Raino Razan. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas FISIP. Menurut saya sebagai laki-laki, untuk memandang wanita yang berperilaku mungkin seperti laki-laki, saya tidak mengapa akan kalau saya sendiri, jika sebelum menikah itu ada suatu perjanjian, maka saya tidak mengapa istri saya untuk bekerja. Gaji istrinya lebih besar, maka saya akan merasa insecure lah, masa saya kalah sama istri saya. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang bahwa sebagai ibu rumah tangga itu ya sudah nggak boleh jadi wanita karir, sebetulnya nggak juga. Itu udah banyak dicontohkan ya peran wanita ya di dalam Al-Quran. Nah, itu kan istri-istri Nabi. Nah gitu juga Siti Aisyah kan terakhir tuh dia yang menyampaikan perilaku maupun kebiasaan Nabi sehari-hari lewat hadis-hadisnya ya. Jadi dia yang merangkum semua hadis-hadis itu. Nah itu sebetulnya bentuk dari memang perannya Siti Aisyah di situ sebagai juru bicara ya istilahnya gitu. Nah jadi kalau misalnya kaitannya sama perempuan itu jadi ibu rumah tangga itu ibu rumah tangga saja. Nah itu mungkin karena kita itu lihat akarnya ya Mbak ya, karena kita dulu itu dijajahnya kelamaan. Nah itu juga kalau belajar ilmu ekonomi itu nanti ada saya lupa ya teorinya siapa ya. Nah itu ternyata kenapa kok orang Indonesia itu punya kebiasaan kayak ngeladeni, terus takut kalau misalnya ada yang dominan, otoriter. Nah itu kan sebetulnya kebawa ya dalamnya itu tadi. Jadi kalau misalnya orang perempuan itu tahu bahwa dia itu harus takut, tunduk ya gitu ya. Sementara sekarang kan banyak digaungkan emansipasi itu kan padahal misalnya perempuan bersuara gitu ya. Nah jadi sebetulnya ya kembali lagi ke itu. Jadi kenapa kok orang Indonesia punya kecenderungan seperti itu? Padahal di dalam, kalau semakin mengenal Al-Quran itu semakin tahu bahwa apa yang kita alamin sekarang, emansipasi dan seterusnya, itu sebetulnya udah ada sejak dulu. Udah dicontohkan dalam rumah tangga Nabi itu ya. Gitu. Kalau semisal istri Bapak ini kerja, Bapak izinkan nggak? Izinkan.
Terus kemudian kalau menurut Bapak itu kodrat seorang laki-laki itu apakah lebih tinggi dari perempuan? Ya lebih tinggi laki-laki, Pak. Jadi kayak keputusan-keputusan itu dari Bapak Iya, semua? iya, Tidak dengan berdiskusi? enggak. Oh. Mbak, tergantung yang cari nafkah gitu. Kalau yang perempuan cari uang ya apa? Nggak sepenuhnya dikuasai imam kan ya Mbak ya. Jadi kita yo perempuan sih berhak Mbak. Persepsi dan paradigma mengenai yang membatasi laki-laki dan perempuan dari hak-haknya harus segera diakhiri. Karena dalam Islam sendiri, kesetaraan gender dipandang eksistensinya, karena Islam tidak membeda-bedakan hak laki-laki dan perempuan. Menurut Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama NU, yaitu Bapak Said Akil, yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah dari kodratnya, yaitu perempuan hamil, melahirkan, dan ada nifas. Isu ketaraan hak antara laki-laki dan perempuan juga telah diformalkan di Indonesia, salah satunya pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 15, yang berbunyi, setiap orang berhak memperjuangkan hak pengemban dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Akhirnya, selain dari sisi hukum, praktek mengenai cara membangun tradisi kehidupan yang tidak bias gender perlu digalakkan. Sebagai negara republik, perlu ditumbuhkan budaya demokratis dalam segala aspek yang menjamin keharmonisan di antara sesama. Dengan begitu, pikiran dan perbuatan yang patriarkis dapat perlahan dihilangkan. Jadi, pandangan-pandangan kolot yang menekankan bahwa perempuan tidak boleh bekerja ataupun laki-laki tidak boleh menangis itu sangatlah salah dan harus kita hilangkan untuk mewujudkan gender equality dan memajukan pemikiran anak bangsa, khususnya bangsa kita yaitu Indonesia.